Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sediatama. Eh, Hari ini kita akan membahas terkait tentang Sadari, vers udah ke-11 ya, series ke-11, yaitu mengenai pengenalan sistem manajemen anti penyuapan, revisi versi ISO 37001 tahun 2025, mengenai memahami pembaruan kunci dan dampaknya pada sistem manajemen anti penyuapan. Seperti yang kita tahu, standar internasional terus berkembang, begitu pula dengan ISO 37001. Baru-baru ini ISO merilis versi pembaruan yaitu versi 2025 yang akan kita bahas ke depan. Baik, ya konsep penyuapan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut. Dan konsepnya juga untuk penyuapan tahun 31 1999 dan 20 tahun 2001. Ya, kemudian menurut dari SNI ISO 37001 2025, definisi penyuapan adalah melibatkan aktivitas menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta. Lalu keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun dapat dalam bentuk keuangan atau non-keuangan. Lalu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan terlepas dari lokasi dan merupakan pelanggaran peraturan perundangan. Kemudian sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Jadi sederhananya menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya. Keuntungan ini tidak melulu soal uang tunai atau finansial, bisa juga berbentuk barang, fasilitas, atau hadiah non-finansial. Ya, tujuannya apa? Jelas, sebagai bujukan agar seseorang bertindak atau justru tidak bertindak sesuai tugas dan tanggung jawabnya di PTPN 4, sekecil apapun bentuknya, jika itu mempengaruhi objektivitas kerja kita, itu adalah pelanggaran. Manfaatnya dalam eh, anti penyuapan ini adalah membangun budaya anti penyuapan, melaksanakan pengendalian, mendeteksi tindakan suap, mengurangi terjadinya suap, memenuhi regulasi terkait dengan peraturan anti penyuapan, dan meningkatkan kepercayaan dan integritas atau trust. Oke, mengapa ISO 37001 2025 penting? Karena evolusi penting dalam sistem manajemen anti penyuapan. Perubahan ini bukan sekedar pembaruan minor, melainkan penyempurnaan yang menuntut organisasi untuk mengkaji ulang dan memperkuat komitmen mereka terhadap integritas. Fokus utamanya ya semap tidak lagi hanya di hanya urusan divisi kepatuhan atau dokumen di laci. Integritas harus menjadi DNA kita, mulai dari level direksi, tone at the top, hingga ke seluruh staf di unit kerja. Kita semua dituntut untuk aktif membangun budaya ini. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak beres, laporkan. Budaya ini juga menuntut kita untuk tidak diam terhadap praktik-praktik yang melanggar etika. Ya, perluasan lingkupnya, pembaruan yang sangat relevan dengan operasional kita adalah penanganan konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang kini jauh lebih ketat. Mengapa ini penting? Karena konflik kepentingan seringkali menjadi pintu masuk terjadinya penyuapan. Misalnya, Anda memiliki wewenang menunjuk vendor dan salah satu kandidatnya adalah perusahaan milik kerabat Anda. Jadi di ISO 2025 ini mewajibkan kita untuk lebih transparan, identifikasinya dan ungkapan deklarasinya dan mitigasi juga jangan disembunyikan lagi. Selain itu, standar baru ini juga menyinggung risiko eksternal yang makin kompleks seperti isu perubahan iklim dan ESG yang bisa membuka celah-celah fraud baru di masa depan. Oke, selanjutnya membahas terkait tentang detail operasionalnya.
Perubahan ketiga berdampak langsung pada rekan-rekan yang sering berhubungan dengan pihak ketiga atau vendor. Jadi di versi 2025 ini, proses due diligence atau uji kelayakan pihak ketiga diatur jauh lebih mendetail dan ketat. Kita tidak bisa lagi sekedar mengecek dokumen di awal kerjasama. Kita dituntut untuk melakukan pemantauan berkelanjutan, lalu juga organisasi harus proaktif. Jika mitra kerja kita ternyata memiliki riwayat buruk atau terindikasi melakukan praktik korupsi. Hal ini dapat berdampak kepada hukum dan merusak reputasi PTPN 4. Jadi, kehati-hatian atau prudence dalam berbisnis kini diamanatkan secara tegas oleh standar ISO 37001 2025. Ya, manfaatnya dalam membangun budaya anti suap ini adalah kenapa sih kita harus repot-repot mengikuti aturan yang semakin ketat? Jawabannya ada beberapa, yaitu reputasi, melindungi nama baik PTPN di mata masyarakat dan stakeholder. Lalu adanya efisiensi, mencegah kebocoran dana perusahaan agar operasionalnya lebih sehat. Lalu ada ketenangan kerja. Ini yang paling penting dalam menerapkan standar anti penyuapan ini, di mana lingkungan kerja yang berintegritas akan memberikan kita ketenangan hukum dan mental dalam bekerja setiap harinya. Jadi dengan hal tersebut kita bisa pulang dengan nyaman, terus tenang, dan tanpa dihantui risiko adanya pidana. Baik, penutupnya yaitu tantangan dalam implementasi SMAP ini. eh, Tentu implementasinya tidak mudah. Ada tantangan seperti sikap abai, tekanan pekerjaan, hingga kurangnya pemahaman. Seperti kurangnya komitmen dan cenderung abai, adanya tekanan dan intervensi, sistem pengawasan yang lemah, konflik kepentingan, kurangnya pemahaman SMAP. Nah, oleh karena itu, melalui refreshment ini, mari kita ubah tantangan tersebut menjadi komitmen bersama. ISO 37001 versi 2025 meminta kita untuk upgrade, bukan cuma upgrade sistemnya, tapi upgrade mindset kita. Mari wujudkan PTPN yang bersih, berintegritas, dan menjadi contoh perusahaan BUMN yang sehat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan komitmen rekan-rekan sekalian. Selamat bekerja dan mari kita jaga integritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.